Dan jangan lupa untuk nonton film Tenung tanggal 5 Juni 2025 hanya di bioskop kesayangan kalian semua. Jangan nonton bajakan karena kita sudah bekerja keras banget untuk film ini. Ayo kita sama-sama memajukan perfilman Indonesia dengan tidak nonton bajakan itu. Kita pergi. Emang gak ada cara lain selain ninggalin ibu? Giliran buang anak-anaknya aja bisa. Kita nggak pernah dibuang, Teh. Teteh yang kabur. Allahu Akbar. Setelah ibu hidup kembali dari kematian, ibu teh seperti menjadi orang lain. Saya curiga kalau ibu kamu itu ditenung. Saat seseorang kena tenung, si pengirim tenung itu harus memastikan korbannya meninggal dan dikubur. Bu? Sebagai persembahan kepada iblis. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari. Hampir setiap minggu di bioskop Indonesia selalu memutarkan paling tidak satu film horor. Catatan saya bulan Mei 2025 ada 7 film horor yang tayang di bioskop. Bulan Juni ini, di awal bulan Juni, ada film horor terbaru yang juga akan meramaikan industri film Indonesia. Ada film Tenung, dan hari ini saya ditemani sama salah satu bintang utamanya, Aisyah Akila. Akila, oke ha. Aisyah Akila Azhar. Wah, lengkap tahu ya. Nama Jadi lengkap. Aisyah ini jadi memang trennya sekarang lagi industri filmnya lagi banyak horor, terus terima Tenung. Alhamdulillah. Sebenarnya sih kalau untuk tahun Sebelum-sebelumnya juga pernah kan? Iya pernah, Pernah cuman ngerasain horor juga ya? iya pernah Heeh. pernah. Cuman ini kayak horor. Aisyah, jadi pertimbangannya apa ketika Mas Rizal dan MD Pictures nawarin peranmu apa di sini? Sebagai Ira. Ira, nama panjangnya Andira ya? Iya betul, Ah. Andira. Jadi aku tuh sebenarnya kebetulan lagi kerja project yang lain. Terus emang aku tuh sempet kepikiran kayak aduh pengen banget horor lagi deh, kayak aku nih dari Proyeknya kemarin itu apa? Sinetron? Atau film juga? series, Oke. series. Jadi kayak aku kepikiran aduh kayak dari kemarin tuh aku udah drama mulu deh. Pengen sih kayak karena action aku belum dapet kan, mungkin masih belum masuk untuk karakternya. Jadi aku kepikiran kayak pengen horor deh. Terus kayak nggak lama dari aku ngomong kayak gitu, aku ditawarin untuk memerankan karakter Ira di Tenung. Langsung itu? Iya, cuman aku ya casting juga karena ternyata project Tenung ini udah lumayan lama. Jadi kayak Oh. nyari pemainnya tuh udah lumayan lama. Cuman nggak pas. Terus kayak aku udah ditawarin, ya udah aku casting, screen test gitu-gitu kan. Alhamdulillah cocok. Ya udah Langsung jadi- Andira dapet? Iya, Langsung Andira. nggak ada peran lain ya saat itu yang ditawarkan ya? Nggak langsung Ira. Mm-mm. Iya, langsung Itu Ira. akhirnya kenapa oke itu? Karena pertama dari aku membaca sinopsisnya, kebetulan ini kan based on novel ya, novelnya Teh Risa Betul, Saraswati, Sama sama Kang Dimas ya, suaminya ya? suaminya betul. Dimas Tri sebentar. Dimas Tri Adityo. Benar gak tuh? Apa Ya, Dimasta ya? Iya, Dimasta, Kang oke. Dimas. Terus aku baca sinopsisnya, kan pasti kalau novel, buku atau apapun itu difilmin pasti nggak mungkin 100% Nggak sama kan. heeh. Eh,
ada perbedaan aku baca dan kebetulan karena kita prep syutingnya juga lumayan limited, jadi aku tuh baca sinopsisnya lebih banyak daripada bukunya. Buku. Tapi yang penting aku tuh Daripada mau novelnya ya? maksudnya kayak aku tuh minta tolong diarahkan sih sama yang jauh lebih ngerti soal bukunya kan. Jadi aku nggak yang terlalu miss banget gitu. Terus sudah aku baca sinopsis, menarik banget. Ini pertama kalinya aku bermain film horor yang benar-benar bukan cuma menyajikan sisi horornya aja, tapi menyajikan sisi kekeluargaan yang mungkin ya kalau aku baca skrip dan lain-lain itu aku nangis. Ya bisa aja yang nonton pun bisa nangis itu sih, karena aku tuh suka banget film yang tidak cuma menyajikan drama, misalnya drama cinta-cintaan aja, horor cuman yang nyerem-nyeremin aja. Aku tuh pengen ada sesuatu di dalam yang bisa ngebangun cerita itu. Jadi bukan cuman horornya. Dan Tenung tuh bisa dibilang salah satu cerita yang menurut aku sangat amat membangun gitu sih, membangun ceritanya, membangun karakternya itu sih. Ira ini anak bontot ya ceritanya? Iya, anak ketiga. Jadi Ira tuh 3 bersaudara. Ada Ari, Teh Ara. Ari Ira. itu si Emir Mahira. Kalau Si Ara, Kak Sonia Alisa heeh. itu. si sebetulnya kalau baca novelnya itu si Ari ini udah punya anak malahan ya? Iya ya, Ah, udah di film punya, juga heeh. punya anak, punya istri kok. Heeh. Gitu. Namanya siapa, Mbak? Adelia, Adelia. kawannya, anaknya Adelia. Jadi kalau sebetulnya ngikutin media sosialnya Tenung Film itu memang ada kisah kedekatan si ibu dengan cucunya juga selain dengan anak-anak ya. Ya. Terutama anak yang paling dekat adalah si Andira ini. Ira, iya, Ira ini. Aisyah barangkali boleh cerita jadi kekuatan karakternya si Ira barangkali yang akan jadi sorotan nanti di film adalah tokoh si Ira ini daripada 2 kakaknya. Nah, mereka juga ini koreksi kalau banget ya. salah. Mereka juga very outstanding karakter. Yang aku suka tuh di sini nggak cuman satu karakter, jadi kayak semua karakter tuh penting dan punya masalahnya masing-masing, komplikasinya juga masing-masing. Jadi punya POV-nya masing-masing. Itu jadi kayak bukan cuman Ira atau ibunya aja. Jadi semuanya, even Adelia pun punya. Oke, Gitu jadi sih. keluarga ini emang diceritakan utuh sama Mas Rizal ya. Ya betul. Di novelnya juga pasti akan komplit ya, Jauh seperti lebih utuh lagi. lebih utuh ya. Iya. Sempat baca nggak? Meskipun tadi cerita nggak begitu, Ya, nggak aku utuh ya. sempat baca, cuman memang tidak maksud aku nggak baca Nggak sampai detail. habis gitu, nggak Oke. detail karena gimana pun itu kan yang kayak tadi aku bilang sangat limited persiapan kita reading dan lain-lain. Jadi aku berusaha untuk fokusin ke sinopsis, tapi aku juga baca sedikit-sedikit bukunya. Terus aku lebih ke nanya-nanya sih, nanya ke Mas Rizal, nanya ke Astrada, produser yang udah baca bukunya. Itu sih, jadi aku meminta garis besar Takut gitu. mengganggu nggak? Maksudnya Kalau mengganggu. baca novel kemudian takut ganggu memunculkan karakter Ira gitu. Enggak sih. Atau cukup ya skenario memang udah kuat, jadi ya cukup untuk mendalami biasanya- karakter Ira. Aku sih biasanya kalau dari cerita buku gitu-gitu sebisa mungkin tuh aku baca bukunya dulu, Oke. baru sinopsisnya. Jadi aku ngerti apakah ada perbedaan Oke, atau persamaan atau apapun itu. Cuman ya karena yang tadi aku bilang kita tuh serba limited, Oke. serba dar-der-dor ya. Jadi emangnya aku berusaha, maksudnya kayak aku berusaha 100% nih, walaupun aku nggak baca full bukunya, aku nanya ke yang udah baca full. Jadi apa perbedaannya buku ini sama sinopsis sama yang udah diganti jadi sinopsis gitu kan, sama diganti jadi skrip gitu, apa perbedaannya, apa purpose aku, apa yang mau aku lakukan. Ya itu sih, dan aku sukanya kan kalau sama Pak Rizal di hari pertama reading tuh kita nggak membaca, kita benar-benar sama-sama ngedevelop karakter bareng-bareng. Jadi kita udah dikasih tahu ini ceritanya gini, karakter Ira seperti ini. Well, ini skripnya baca full. Nanti kita ketemu di hari pertama reading. Kita diskusi per scene. Oke. Terus karakter Ira nih seperti apa, Ari, Ara semuanya nih seperti apa. Nah, baru tuh hari kedua, ketiga baru kita baca skrip. Jadi kayak kita nih nggak yang terlalu
baca skrip banget, Oke. kita sama-sama mendevelop, jadi kita jauh lebih ngerti Hmm, karakternya seperti apa. Dan pun misalnya entah scene ada yang dialognya bolong atau apa, kita sama-sama ngedevelop bareng-bareng lagi. Aku Termasuk dialognya ya? ya termasuk Oke. dialog banget karena mungkin kadang ada yang emang kita mikir kayak aduh ini kayak bolong deh, ini kurang memvalidasi penonton atau Oke. apa. Pak Rizal pun alhamdulillah mau membuka diri untuk kayak oh oke ayo apa enaknya mau digimanain kita oh oke kayak gini enak kayak gitu enak oke yuk kita take kayak gitu misalnya. Jadi sama sekali nggak sempat berkomunikasi dengan si penulisnya langsung ya, Risa Saraswati sama Demasta ya, Iya. untuk mendapatkan karakter Ira terutama. Kebetulan sih komunikasi kita ya setelah Syuting selesai malahan? syuting ya, Oke. syuting sama setelah syuting gitu. Cuman ya untungnya karena kita semua pemain, Astrada, sutradara tuh kita sama-sama saling terbuka, mau berbagi, jadi enak. Jadi pas ngobrol sama Teh Risanya juga nggak kagok-kagok Oke, banget gitu sih. Susah nggak akhirnya mendalami si Ira ini, terutama jadi anak bungsu, kemudian barangkali nanti di film akan lebih banyak beradegan dengan Ibu Linda Bagus. sama Mbak Oni Surojawati Hafiz. Harusnya ada nih Mbak Oni nih. Mbak Oni besok sini deh sendiri cerita. Sendiri, Mama Oni kesini sendiri. Bisa dibilang cukup berat untuk karakter Ira karena Ira dengan bebannya tersendiri, dia punya burdennya tersendiri karena anak terakhir bungsu, cuma dia doang yang bisa dibilang paling nelangsa lah gitu. Nelongso ya. Iya, karena Kenapa nelongso? Ira tuh kenapa nelongso? karena dia tuh benar-benar apa ya, dia tuh punya burdennya sendiri, dia tuh tipikal yang melankoli, terus ya maksudnya kayak di luar dari kebencian saudara-saudaranya, Ira tuh yang paling ngikutin alir, Ira yang paling yang ngejagain ibu, yang bisa dibilang paling sayang sama ibu, walaupun emang Yang tinggal sama ibu ya? ya tinggal sama ibu berdua sama ibu, yang kakak-kakak yang lainnya kan udah pada keluar dari rumah dari kecil gitu. Jadi Bahkan si Ari dan Ara ini keluar dari sejak mereka ceritanya si Ari dan Ari ini mengajak Ari untuk keluar rumah. ya betul. Oke, meninggalkan Ira. Betul banget. Dan ya Ira kan waktu itu masih kecil banget ya, terus dia harus bertumbuh dalam dysfunctional family ini. Oke. Merawat ibunya ya anak memang seharusnya seperti itu kan. Merawat ibunya cuman ya aneh aja gitu, ibunya kok sakitnya aneh, itu aja sih. Dan banyak nangisnya si Ira itu, makanya banyak banget nangisnya karena dia juga sih orang paling pertama yang tahu ibunya ditenung, itu sih yang duluan sadar kalau ibunya ditenung. Membangun chemistry terutama dengan Ibu Linda. Wow, aku suka banget, aku Baru cinta pertama banget. kan? Iya. Baru pertama satu frame gitu ya. Yes, baru pertama, sama semuanya juga aku baru Oke. pertama. Aku cinta banget sih sama mereka karena apa ya, mereka tuh saling terbuka, enak diajak komunikasinya, ngobrolnya enak. Terus mereka juga tipikal icebreaker banget gitu loh. Jadi pada saat kita syuting, misalnya entah udah tegang, udah horor, udah apa, kayak mereka tuh benar-benar bisa bikin energi kita tuh jadi kembali lagi ke recharge lagi gitu loh, kayak udah capek gitu kan. Itu sih komunikasinya, chemistry sih udah nyatu banget. Di waktu yang sangat singkat, apa yang kemudian kemarin Aisyah lakukan supaya ya emang layaknya gua ibu dan anak sama Mbak Oni, sama Kita Mama sih Oni itu? emang dari awal ketemu sampai kita syuting sampai kelar sampai sekarang pun kita tuh masih tetap kayak ibu anak, kakak adik gitu loh sama kita. Keterusan ya jadinya. Keterusan, jadi kayak kita udah kayak berasa keluarga. Dan Mama Oni emang sangat amat mengayomi ya, kebetulan Mama Oni tuh yang bener-bener paling sering mengarahkan kita. Jadi udah kita tuh kayak anak gitu yang diarahin sama ibu, dan kita ya udah ngikut. Terus dengan Ari, Kak Emir yang kadang dengan keras kepalanya, beneran kayak kakak pertama gitu loh. Kak Sonia yang puyeng tapi ya udah ngikut. Aku apalagi jauh lebih ngikut lagi. Kayak gitu-gitu, beneran kita kayak anak pertama. Dan happy sih sama Mama Oni kan kita, apalagi sama Mama Oni nih, aku kan scene-nya banyak banget kan karena berdua mulu kan.
Aku selalu sama Mamoni tuh kayak ngobrol. Kita mau di gimana nih scene-nya. Kita janjian biar enak, biar pas take tuh gak kagok, tapi kita tetap bisa surprisein sutradara gitu. Jadi ada aja yang kita lakuin yang Pak Rizal tuh kayak oke. Itu gak ada di skrip? Enggak. Maksudnya kita tetap mengikuti di skrip, tapi ada aja gitu yang kita lakuin berdua kayak ngasih kejutan gitu ya? Iya, terus kayak Pak Rizal sendiri kayak oke. Wow, oke, tapi gak di-cut. Nah, pas keluar tuh kayak oh, itu oke, ngerti sih gue ngapain lo ngelakuin itu. Pada saat kayak gitu seru sih, seru banget. Jadi meskipun dalam kehidupan nyatanya juga ibu 4 anak ya, barangkali nggak susah juga ngarahin 3 anaknya di film Tenung barangkali ya, si Mama Oni ini ya. Dia itu makin jatuh cinta sama film nih setelah saya pernah nonton film pertamanya dia itu Cross the Line. Sampai hari ini tawaran main film tuh makin banyak. Termasuk yang terbaru ini Tenung. Sama sekali nggak ada adegan yang barangkali susah dilakoni kemarin. Wah, banyak sih sebenarnya, tapi terutama saat berdua itu. Iya, sama banyak Mama Oni. banget kok adegan-adegan susah itu. Cuman karena kita sama-sama mau kerja sama, kita team up, jadinya walaupun tetap susah adegannya, tapi kita ya lebih ke ya udah fun aja, fun to be aja gitu kita. Kayak apa sih Aisyah? Adegan apa sih yang menurutmu susah tuh, kayak adegan apa sih? Oh tidak, nonton aja tanggal 5 Juni 2025, bentar lagi tayang. Jadi sebetulnya harus nonton. Jadi kayak apa tuh adegan-adegannya. Jadi kalau Aisyah susah cerita, tapi udah di depan kamera, udah action, udah iranya udah muncul. Jadi betul. Jadi semuanya meskipun susah ya jalani lah ya. Jalanin, itu ya. Bisa. Aku kan juga di sini Sunda kan aksennya, dan aku tidak bisa sama sekali Sunda tadinya. Cuman ya karena kita ada coach dialeknya gitu, dia reading ikut, kita juga syuting dijagain terus. Dia jagain nama coachnya ini, coach bahasanya ya. Iya, bahasanya. Jadi setiap kita mau take, kita pasti ngobrol sama coachnya. Coachnya tuh pasti selalu ikut kayak, oh ini bahasanya mau digimanain, sampai ada di titik kita nih semua alhamdulillah kita tuh udah nyatu banget dengan karakter masing-masing. Dialog Sundanya pun jadinya keterusan sampai coachnya udah kalian aja sendiri, gue nggak perlu ngasih tahu, kalian udah Sunda banget, katanya Sunda pisan. Itu banyak porsinya. Sundanya lebih ke dialek sih sebenarnya. Lebih ke dialek. Iya. Sepotong-sepotong apa ada yang dialog panjang bahasa Sunda itu? Sepotong-sepotong. Jadi tapi sebenarnya dialek Sunda bahasanya tuh ya bahasa sehari-hari aja sih. Lebih ke kalau full movie ya kita cuma dialek, tapi ada beberapa lah. Jadi on the spot itu ya, nggak perlu workshop gitu nggak ya? Ya pas reading aja workshopnya. Saat ya, itu limited banget, cuman ya untungnya kita disiapin coach dialek, ngikut juga dari hari pertama sampai akhir terakhir kita syuting. Jadi ya udah enak sih. Aku nggak tahu apa, siapa nggak tahu apa gitu, tinggal nanya itu sih. Jadi capek nggak sebenarnya syuting film horor tuh menurutmu? Ya terutama misalnya tadi cerita ada banyak adegan nangisnya, ya of course, tersakiti itu anak bungsu, ya gimana ya? Apalagi kalau sebagai baca novelnya itu ibunya ini ceritanya udah meninggal, Ibu Linda ini, tapi kemudian hidup lagi ceritanya ya, Aisyah ya. Dilompatin kucing hitam. Nah, gara-gara dilompati kucing itu, saya jadi kadang-kadang teringat pada masa kecil saya terutama ya, bahwa di masyarakat Jawa itu kalau orang sudah meninggal dimakamin, kemudian dilompatin kucing, hidup lagi, dimakamkan ya. Tapi kalau di film Tenung itu sepertinya belum dimakamkan kan, belum dilompatin kucing. Nah, itu saya jadi ketarik masa lalu saya, jadi relate sama masa kecil saya, cerita-cerita horor zaman saya kecil. Kok sekarang banyak jadi film nih, salah satu Tenung. Iya, mitos-mitos itu ya. Cerita-cerita apa urban legend masyarakat lokal. Ini cuma di Indonesia yang ada begini. Iya, betul. Tadi pertanyaan saya apa tadi ya? Jadi lupa, nggak apa-apa. Kita mengingat masa kecil dulu. Itu apa namanya, sempat dengar gitu nggak sih? Ini sebelum kesana, Aisyah susah capek nggak itu ngelakonin adegan itu? Adegan ternyata nggak gampang loh main film horor tuh. Betul. Semua film sih nggak gampang sih.
susah sih menurut aku, bisa dibilang berat juga karena emosinya kan, emosi dan plus kita horor teknisnya tuh pasti banyak. Jadi mentally-nya juga kena, fisiknya pun juga kena. Cuman aku tipikal orang yang merasa oke, pada saat gue udah kena mental nih, gue udah fisiknya juga kena, berarti oke, Malah gue klik gitu ya? iya, harusnya ini udah klik banget. Iya, aku malah ngerasa kayak kalau aku belum ngerasain kena gitu, aku harus kayak oke, I need to do better. Gue harus melakukan yang better sampai gue merasa kayak ini kena nih di dalam gue nih ya. Karena aku nggak mau cuma fisiknya aja. Kayak rugi menurut aku. Gue cuma fisik doang yang kena tapi mental gue nggak kena, udah sekalian aja. Jadi kayak biar berasa juga sama penonton. Gitu sih. Apalagi kalau Bu Linda ini kan memang dikisahkan sampai ini ya, apa ya? Sampai gila tanda kutip ya, jadi ibu apa namanya? Ya, Depresi barangkali ya. Tapi nanti nonton sendirilah Sobat WK betul. di bioskop. Keren lah tapi kalau nonton apa formasi pemainnya tuh top banget. Terus adegan nangis itu sebagian besar memang harus sedih. Nah, terus bagaimana Aisyah kemudian memunculkan kesedihan itu sampai akhirnya bisa mengeluarkan air mata. Sebenarnya sih pokoknya dari garis cerita kan Ira nih yang paling banyak bebannya. Semua punya beban, tapi ya karena Ira yang nemenin ibu tuh jadi nambah aja gitu. Dia nangis-nangis mulu ya karena walaupun dia juga sayang sama ibunya, ngerawat ibunya, nggak bisa dibohongin pasti capek. Karena sakit ibunya ini bukan cuma sakit, lebih dari sakit, tanda kutip. Yang dimana sebenarnya dia pun juga tidak mengerti apa yang terjadi sama ibunya gitu, aneh. Meskipun akhirnya ketahuan ya. Iya, Ira ini akhirnya juga ketahuan dan kuncinya ya. iya, Ira sendiri, Ira juga yang duluan tahu gitu, duluan sadar akan hal itu. Itu sih karena maksud aku menempatkan diri aku aja sih sebagai Ira, apa sih yang sebenarnya akan aku rasakan pada saat aku ada di posisi Ira. Berat pasti. Ya, apa yang aku harus lakukan selain aku nangis. Mau minta tolong sama siapa? Karena warga-warga di sekitaran kita pun juga sudah mencemooh banget, mencaci maki kita banget gitu loh dengan masa lalunya ibu kita gitu. Kakak-kakak juga udah yang males-malesan, mereka udah punya hidupnya masing-masing. Tapi untungnya pada saat aku meminta kakak-kakakku untuk balik pulang, mereka mau balik pulang. Karena sebenarnya juga purpose-nya Ira selain menjaga ibunya, selain ingin minta tolong sama kakak-kakaknya ngebantuin dia, purpose utama Ira tuh cuma pengen keluarganya kembali seperti keluarga normal. Walaupun bukan happy family banget, karena ya Ira pun sadar keluarganya nih sangat disfungsional gitu. Dia cuma pengen keluarganya utuh aja gitu. Utuh. Ya? Gitu sih. Kalau secara look Aisyah ngerasa ini apa? Ada tuntutan tertentu dari Mas Rizal barangkali untuk jadi Ira tuh harus, kan nggak mungkin rambutnya berwarna-warni gitu kan. Iya, benar-benar. Intinya aku disuruh jadi anak desa aja dari di tahun 90-an. Rambut aku dulu hitam. Itu kamu menerjemahkan sendiri? Ya. Menerjemahkan sosok Ira sendiri. Aku dikasih tahu juga sama Pak Rizal. Pak Rizal, aku juga dikasih tahu Pak Rizal. Aku juga jadinya bisa memvisualisasikan bagaimana si Ira yang sebenarnya nih. Dan aku orang paling pertama yang ditunjuk sama Mas Rizal. Pertama kali kita ketemu lagi reading nih, pertama kali aku cuma ditunjuk kayak gini. Kamu burdennya paling gede, paling berat. Coba dicari gimana tuh rasanya. Itu aku langsung digituin sama Pak Rizal. Burden kamu paling gede, coba gimana. Udah digituin aja udah beban. Jadi udah berasa bebannya, makin berasa bebannya. Nggak ada make up tertentu kan? Oh enggak sih. Kebetulan kita semua karena aku juga di situ, maksudnya anak desa yang maksud aku belum pernah melihat dunia luar tuh seperti apa. Aku benar-benar bisa dibilang tuh primitif ya, karena tinggal di pedesaan yang dalam, terus cuma ngerawat ibunya, nggak tahu
arah luar tuh kayak gimana. Jadi aku lebih ke gak make up sih malah nggak make up. iya nggak make up sih. Make up tapi no make up gitu, gimana ya? Make up no make up gitu. Atau jangan-jangan make upnya di kulitnya jadi agak hitaman gitu, terus ya looknya emang look deso banget gitu. Nggak dibikin ke masa keiteman gitu sih, lebih ke warm gitu, dibikin tonnya warm aja. Karena Sunda pisannya. Itu sih. Orang Sunda mah cantik-cantik loh. Jadi tetap looknya tetap ada loh. Aisyah Akila manis gitu tetap ya. manis-manis itu sih. Setelah syuting film tenung, Aisyah percaya nggak ada loh praktek tenung gitu loh di Indonesia? Aku kalau soal tenung sih aku percaya aja. Karena aku juga banyak banget denger cerita kiri kanan itu sih. Well, ya aku percaya aja sama mitos itu. Pernah dengar cerita kanan kiri itu kayak apa itu prakteknya itu Kak? Oh, kalau prakteknya kayak gimana sih aku nggak, tapi tahu misalnya ada orang yang digituin, aku tahu itu ceritanya. Cuman ya udah aja. Tahu nggak bedanya santet, tenung sama pelet? No, I don't really have the knowledge about that. Aku nggak terlalu punya knowledge. Itu satu family itu sebenarnya, Aisyah. Kalau santet itu biasanya jarak jauh nih. Terus dia pakai perantara misalnya kayak boneka misalnya. Iya. Setahu aku kalau santet tuh boneka gitu yang kan. ditusuk-tusuk gitu kan ya. Terus kalau tenung itu biasanya sama prakteknya, tapi ujungnya kalau kita makan perantaranya itu tiba-tiba kalau kita makan biasanya muncul paku dalam makanan, silet dan sebagainya. Iya. Tapi kalau pelet kan memang hanya untuk ilmu, hanya untuk menggait terutama lawan jenis yang dikenal ya, bukan yang tidak dikenal. Ada yang disampaikan Aisyah sebelum film tayang di bioskop ke Sobat WK? Aku cuman pengen nyampein jangan lupa untuk nonton film Tenung tanggal 5 Juni 2025 hanya di bioskop kesayangan kalian semua. Jangan nonton bajakan karena kita sudah bekerja keras banget untuk film ini. Ayo kita sama-sama memajukan perfilman Indonesia dengan tidak nonton bajakan itu dulu. Ya, itu sih. Totalnya berapa hari kemarin syuting, Aisyah? Total kita 20 harian ya. 20 hari syuting. Ya, I think 24 apa? 24 hari Ya, syuting. sekitaran gitu. Jadi Sobat WK jangan nonton film bajakan karena Aisyah syutingnya 24 hari di lokasi syuting. Wow, kita nggak dilempar pulang. kiri kanan, badan biru-biru ya Badan guys. biru, belum ada kisah mistis segala macam ya. Kalau itu bener. mah nggak ada ya. Enggak, Kalau enggak sih. pemain film itu kalau film horor pertanyaannya pasti ada nggak? Kejadian mistis di lokasi. Kebetulan sih kita enggak ya, tapi lokasi kita emang beneran seram. Oh, Beneran seram, tapi ya alhamdulillah sih kita mana-mana aja. di Sukabumi. Iya di Sukabumi. Di Sukabumi. Bacanya di Sukabumi saya soalnya. Itu ada selain tadi penjaga dialek untuk dialog Sunda, ada juga penjaga Sepertinya dijagain sih gitu ya. kalau yang kayak gitu-gitu sih kayaknya ada, cuman Ada. dia di belakang layar aja. Tapi yang aku denger-dengar ada. Ada, oke. Itu. Mudah-mudahan filmnya sukses. Amin. Seperti di universe-nya Danur. Amin. Selamat bersenang-senang di bioskop. Selamat meneror penonton di bioskop, Aisyah. Iya. Jangan sampai nonton bajakan. Kalau nonton bajakan nanti ditenung. Gitu. Bye-bye, Sobat WK. Terima kasih.